Halo semuanya, apa kabar? Nah, kali ini kita akan mencoba untuk belajar menyelesaikan masalah hitung campuran bilangan cacah. Kita perhatikan untuk contoh yang pertama. Seorang petani memanen 375 buah semangka. Setelah diperiksa, semangka yang dipetiknya ada 150 buah yang berukuran besar, 185 buah berukuran sedang, dan sisanya berukuran kecil. Berapa buah semangka yang berukuran kecil? Nah, untuk soal seperti itu, kita bisa membuatnya dalam bentuk kalimat matematika. Untuk mencari buah semangka yang berukuran kecil adalah seluruh semangka dikurangi 150 yang sebagai semangka berukuran besar, lalu dikurangi 185 buah semangka berukuran sedang. Nah, untuk mengerjakan soal matematika berupa soal cerita seperti itu, maka kita harus menuliskan penyelesaian. Jadi penyelesaian itu adalah langkah-langkah kita dalam mencari jawaban soal tersebut. Jadi soal cerita itu tidak boleh jika tahu-tahu hanya jawabannya yang ditulis, tapi proses kita menemukan jawabannya itu harus dituliskan dalam penyelesaian. Lalu kita akan tuliskan kembali untuk soal matematika yang sudah kita buat sebelumnya berdasarkan soal nomor 1. 375 dikurangi 150 kurangi 185. Kita mulai dari yang terkiri ya, karena itu pengurangan semuanya. 375 dikurangi 150. Ini seperti pengurangan biasa ya. Lalu selanjutnya kita kurangi lagi dengan 185. 5 kurangi 5, 0. 2 dikurangi 8 tidak bisa, kita pinjamkan depan. Depan jadi tinggal 1 ya. Lalu 12 dikurangi 8, 4. Lalu 1 kurangi 1, 0. Jadi 40 hasilnya. Nah, setelah kita menemukan hasilnya seperti ini, untuk soal cerita ini belum selesai. Kita harus sampai ke kalimat jawabnya. Kalimat jawabnya adalah, jadi semangka yang berukuran kecil adalah 40 buah. Nah, jika sudah sampai ke kalimat jawab, baru itu selesai sempurna. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Seorang pedagang beras menerima kiriman beras sebanyak 2.715 kg. Sebelumnya, pedagang itu masih memiliki persediaan 1.225 kg beras. Lalu, keesokan harinya ia berhasil menjual 1.550 kg. Berapa kilogram beras yang tersisa? Nah, untuk soal seperti ini kita akan mencoba membuat dalam bentuk kalimat matematikanya terlebih dahulu. Awalnya 2.715 kg, lalu masih memiliki persediaan berarti kita tambahkan 1.225 kg, lalu berhasil dijual itu artinya dikurangi. Nah, untuk langkah mengerjakannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan penyelesaian terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan kembali untuk soal matematikanya. 2.715 ditambah 1.225 dikurangi 1.550. Kita kerjakan dari paling kiri, penjumlahan terlebih dahulu, kemudian kita kurangi. Hasilnya seperti ini. Ini belum selesai bila belum ke kalimat jawab. Jadi beras yang tersisa adalah 2.390 kg. Selanjutnya untuk contoh nomor 3. Di sebuah hutan terdapat 4.750 pohon jati. Untuk kepentingan industri ditebang sebanyak 1.299 pohon.
Kemudian ditanam lagi sebanyak 2125 bibit jati. Berapa banyak tanaman jati sekarang? Maka untuk menyelesaikannya, soal matematikanya adalah 4750. Karena ditebang maka dikurangi 1299. Kemudian karena ditanam lagi berarti itu artinya ditambah 2125. Selanjutnya, langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita harus menuliskan penyelesaian terlebih dahulu. Lalu kita tuliskan untuk pengerjaan matematikanya tadi. 4750 dikurangi 1299. Kita kurangi 0, tidak bisa dikurangi 9, maka kita pinjamkan depan. 5 menjadi tinggal 4, lalu 10 kurangi 9, 1. Lalu yang depan tadi 7 juga dipinjami menjadi 6. Jadi 14 dikurangi 9 sama dengan 5, 6 kurangi 2 sama dengan 4. Lalu yang 4 tadi karena dipinjam juga tinggal 4 kurangi 1 sama dengan 3. Lalu selanjutnya dijumlahkan dengan 2125. Setelah ditemukan hasilnya, ini belum selesai ya, karena kalau soal cerita itu harus sampai ke kalimat jawabnya. Jadi, banyak tanaman jati sekarang adalah 5.576 pohon. Nah, seperti ini baru selesai ya. Demikian untuk video kita kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa anak-anak hebat.